Harapan saya ke depan yaitu dapat bekerja pada perusahaan bioteknologi karena mengingat ilmu bioteknologi yang saya tekuni ini memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Nah, diantaranya yaitu satu, membuat obat dan terapi baru, di mana ilmu bioteknologi ini telah memungkinkan pengembangan obat dan terapi baru untuk mengobati dan mencegah penyakit seperti pengobatan kanker, penyakit jantung, juga diabetes. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan produksi pangan, di mana ini telah memungkinkan pengembangan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap hama dan penyakit, serta lebih efisien dalam penggunaan air dan nutrisi yang dapat membantu memungkinkan produktivitas pangan dan mengurangi kelaparan di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga yaitu membuat makanan dan minuman yang lebih aman, di mana ilmu bioteknologi ini telah memungkinkan pengembangan metode baru untuk memastikan keamanan makanan dan minuman seperti penggunaan genetika untuk menghilangkan bakteri berbahaya dan mengurangi tingkat bahan kimia berbahaya. Kemudian yang keempat yaitu membantu memahami dan mengelola lingkungan, di mana ilmu bioteknologi ini telah memungkinkan kita memahami lebih baik bagaimana lingkungan bekerja dan bagaimana aktivitas manusia mempengaruhinya, sehingga dapat membantu kita mengembangkan cara baru untuk mengelola dan melestarikan lingkungan. Kemudian ada juga yang kelima yaitu membantu memahami dan mengelola kesehatan manusia, di mana ilmu bioteknologi ini sendiri memungkinkan kita memahami lebih baik bagaimana tubuh manusia bekerja dan bagaimana penyakit serta gangguan kesehatan lainnya terjadi. Nah, ini dapat membantu kita mengembangkan cara baru untuk mendiagnosis, mengobati, juga mencegah penyakit dan gangguan-gangguan kesehatan lainnya. Kemudian yang keenam yaitu membantu memahami dan mengelola perubahan iklim, di mana ilmu bioteknologi memungkinkan kita memahami lebih baik bagaimana aktivitas manusia mempengaruhi perubahan iklim dan bagaimana kita dapat mengurangi dampaknya, seperti melalui pengembangan sumber energi terbarukan dan metode baru untuk menangkap dan menyimpan karbon dioksida. Kemudian ada juga yang ketujuh yaitu membantu memahami dan mengelola keanekaragaman hayati. Nah, di sini ilmu bioteknologi memungkinkan kita memahami lebih baik bagaimana keanekaragaman hayati bekerja dan bagaimana aktivitas manusia mempengaruhinya, yang dapat membantu kita untuk mengembangkan cara baru dalam melestarikan dan melindungi spesies yang terancam punah. Kesembilan, membantu memahami dan mengelola evolusi, di mana ilmu bioteknologi ini telah memungkinkan kita memahami lebih baik bagaimana evolusi bekerja dan bagaimana aktivitas manusia mempengaruhinya, yang dapat membantu kita mengembangkan cara baru untuk memahami dan mengelola perubahan genetik dalam spesies. Di samping peran ilmu bioteknologi yang begitu banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, namun ada juga masalah-masalah terkait etika yang timbul di dalam lingkungan pekerjaan bioteknologi itu sendiri. Penasaran apa saja permasalahannya? Mari kita bahas. Nah, permasalahan di sini yaitu yang pertama, kekhawatiran tentang penggunaan sel atau organisme yang dimodifikasi secara genetik. Di sini beberapa orang percaya bahwa penggunaan sel atau organisme yang dimodifikasi secara genetik dapat menjadi berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia, dan bahwa lebih banyak penelitian diperlukan sebelum mereka dapat digunakan secara luas. Kemudian yang berikut ada kekhawatiran tentang penggunaan bioteknologi untuk tujuan yang merugikan. Nah, di sini beberapa orang percaya bahwa bioteknologi ini dapat digunakan untuk tujuan yang merugikan, seperti menciptakan senjata biologis atau mengubah spesies untuk keuntungan ekonomi. Yang berikut juga ada kekhawatiran tentang penggunaan bioteknologi untuk tujuan yang tidak adil. Di sini beberapa orang percaya bahwa bioteknologi dapat digunakan untuk tujuan yang tidak adil, seperti menciptakan obat yang hanya tersedia bagi orang yang mampu membayarnya, atau juga mengubah spesies untuk menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Yang berikut ada kekhawatiran tentang penggunaan bioteknologi untuk tujuan yang tidak transparan. Nah, di sini beberapa orang percaya bahwa bioteknologi dapat digunakan untuk tujuan yang tidak transparan, seperti menciptakan produk yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya atau bahkan mengubah spesies tertentu tanpa memberitahu kepada publik. Dan yang terakhir yaitu kekhawatiran tentang penggunaan bioteknologi untuk tujuan yang tidak etis. Nah, di sini beberapa orang percaya bahwa bioteknologi ini dapat digunakan untuk tujuan yang tidak etis, seperti menciptakan organisme yang dimodifikasi secara genetik yang nantinya tidak dapat dikendalikan untuk mengubah spesies tanpa mempertimbangkan implikasi etis.
Selanjutnya, kita akan masuk kepada solusi dalam mengatasi masalah-masalah. Di sini kita akan membahas bagaimana sih solusi untuk mengatasi masalah-masalah di atas terkait dengan soal etika, juga dikaitkan dengan 10 materi kita yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai 10 hakikat pendidikan Pancasila di Indonesia. Nah, bagaimana solusinya? Solusi-solusinya yaitu: 1. Mempertimbangkan implikasi etika dari pekerjaan ilmu bioteknologi. Nah, di sini para peneliti dan ilmuwan bioteknologi dapat bekerja sama dengan etikus dan ahli hukum untuk mempertimbangkan implikasi etika dari pekerjaan mereka dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Kemudian yang berikut ada menerapkan standar dan pedoman etika. Nah, organisasi ilmiah dan pemerintah dapat mengembangkan standar dan pedoman etika untuk penelitian bioteknologi yang akan membantu memastikan bahwa pekerjaan ilmu bioteknologi dilakukan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Yang berikut juga ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Di sini para peneliti dan ilmuwan bioteknologi dapat bekerja sama dengan media dan publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari pekerjaan mereka, sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan mengkritisi pekerjaan mereka. Kemudian juga yang keempat yaitu mempertimbangkan implikasi sosial dan ekonomi dari pekerjaan ilmu bioteknologi. Di sini, para peneliti dan ilmuwan bioteknologi dapat bekerja sama dengan ahli sosial dan ekonomi untuk mempertimbangkan implikasi sosial dan ekonomi dari pekerjaan mereka dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah ini. Kemudian juga yang kelima yaitu mempertimbangkan implikasi lingkungan dari pekerjaan ilmu bioteknologi. Nah, para peneliti dan ilmu bioteknologi dapat bekerja sama dengan ahli lingkungan untuk bagaimana mempertimbangkan implikasi lingkungan dari pekerjaan mereka dan juga dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah ini. Kemudian yang berikut juga yaitu mempertimbangkan implikasi kesehatan manusia dari pekerjaan bioteknologi. Nah, para peneliti dan ilmuwan bioteknologi dapat bekerja sama dengan ahli kesehatan untuk mempertimbangkan implikasi kesehatan manusia dari pekerjaan mereka dan juga mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Selanjutnya, yang ketujuh ada mempertimbangkan implikasi keanekaragaman hayati dari pekerjaan ilmu bioteknologi. Nah, para peneliti dan ilmuwan bioteknologi dapat bekerja sama dengan ahli keanekaragaman hayati untuk bagaimana mempertimbangkan implikasi keanekaragaman hayati dari pekerjaan mereka dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah ini. 8 yaitu mempertimbangkan implikasi evolusi dari pekerjaan ilmu bioteknologi. Nah, di sini para peneliti dan ilmuwan bioteknologi dapat bekerja sama dengan ahli evolusi untuk mempertimbangkan implikasi evolusi dari pekerjaan mereka dan juga mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Nah, itu merupakan solusi-solusi yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tadi, di mana permasalahan-permasalahan yang terjadi pada lingkungan pekerjaan bioteknologi. Oke. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.